adalah panggilan jiwa. Kita bukan hanya menyelesaikan perkara, tapi kita juga memulai pintu masa depan. Rakernas tahun ini mengangkat tema Astacita sebagai penguatan transformasi kejaksaan yang berkeadilan, humanis, akuntabel, dan modern. Berdasarkan laporan yang saya terima, Bandiklat telah menyusun roadmap corporate university. Sebagaimana kita ketahui bahwa arah tujuan Korpu Kejaksaan adalah mempersatukan sistem pembelajaran melalui peningkatan sistem pembelajaran yang terintegrasi, pengembangan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan sumber daya manusia kejaksaan yang berintegritas, profesional, unggul, semangat, Trisila Adiaksa, berakhlak. Dengarkan paparan materi dari Bapak Kepala Badan Pembinaan dan Pelatihan Bapak Dr. Leonard Ebenezer Simanjuntak. Saya ingin kita melihat bagaimana Badan Diklat di tahun 2025 sampai tujuan kita Kejaksaan Emas 2045. Ingatkan kembali tema raker. Saya mencoba paparan saya melihat dari tema raker, yaitu Astacita sebagai penguatan transformasi. Kata bulnya transformasi dengan menuju pada Astacita. Tugas Badan Diklat bagaimana saya harus memberikan kompetensi yang baik kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Tapi ini bukan tugas Badan Diklat saja. Para Kajari sebagai mentor yang harus menjadi terus membimbing adik-adik kita menuju Indonesia Emas 2045. Seluruh Indonesia harus tahu apa itu Korpu. Dan kedua, panitia menyampaikan kepada saya bagaimana sih pemutakhiran pendidikan jaksa dan pembentukan Lemdiksus dan atau Politeknik Adiaksa. Transformasi Badan Diklat untuk mengakselerasi peningkatan kapabilitas SDM kejaksaan berkelas dunia. Jadikan pembinaan pengawasan Badan Diklat sebagai trisula penegak perubahan sekaligus penjamin mutu pelaksanaan tugas secara profesional dan terukur. Makalah ini saya ingatkan kembali kepada kita, mengacu pada visi kejaksaan. Badan Diklat itu harus menjadi mercusuar. 3 agenda besar di dalam topik Rakernas. 1. Agenda penguatan pengembangan corporate university sebagai konsep penjamin mutu ASN kejaksaan. Kedua, agenda yang nanti saya sampaikan bagaimana pemutakhiran jaksa, dan ketiga agenda pembentukan Lemdiksus. Kemudian ada pembelajaran berbasis lingkungan. Kalau saya katakan istilahnya prososial. Itu yang tadi masih ada no viram no justice. Karena kita belum mendapatkan keterampilan prososial. Tujuannya apa sih Pak Korpu ini, penyelenggaraan Korpu? 1. Memenuhi kebutuhan internal. Saya yang garis bawahi akan mencakup pengembangan kompetensi pegawai dan memastikan pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di tempat tugas. Kemudian bagaimana memenuhi kebutuhan prioritas tingkat bidang. Nanti pelajaran Korpu itu melatih kita sejalan dengan kebijakan pemerintah, prioritas nasional, des prioritas Jaksa Agung. Ini melatih sehingga ASN Korpu yang kita latih, ASN di kejaksaan akan mampu berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan nasional. Ketiga, tujuan dari Kejaksaan Korpu menyediakan program latihan dan yang fleksibel dan terjangkau. Pada akhirnya ASN kita akan bekerja secara sistematis dan terstruktur dan memudahkan akses dalam suatu program. Saya buat lagi diskusi kita bagaimana menjelaskan roadmap itu di tiap fase dari tahun 2025 sampai 2009. Ini fase yang masuk di dalam nanti. Jelas tadi katanya 2025 itu fase penguatan Pak. Foundation Reinforcement Phase. Di fase kedua mulai konsolidasi kapasitas dan ekspansi inovasi. Kemudian lanjut di 2027 barulah tahapan fasenya orkestrasi ekosistem pembelajaran terpadu. Di tahun 2028 fase keempat akselerasi menuju daya saing global. 2029 5 tahun ke depan ini fase menjadi lompatan institusional menuju standar berkelas dunia.
fase kedua 2025 ini pasti terlaksana. Fase di dalam penguatan ini yang pertama adalah bagaimana kami melakukan transformasi digital, konsolidasi kapasitas internal. Ini pelatihan laku sudah bikin. Kemudian bagaimana kami nanti akan melakukan inovasi kurikulum dan katalisasi kompetensi teknis dan penguatan leadership. Ini masuk Pak, kita menekankan pada penguatan leadership pegawai. Ketiga, kita melakukan fase di tahun 2025 ini bagaimana ekspansi, kolaborasi dan penguatan jejaring. Dan keempat, kita akan masuk pada akselerasi dan evaluasi kinerja untuk 2026. Pemutakhiran pendidikan jaksa sudah bagian vital dari kejaksaan korporat. Itu harus sepakat kita. Kenapa? Untuk memastikan jaksa selangkah lebih depan dalam menghadapi tantangan hukum dan perkembangan yang besar. Kedua, kita harus sama-sama mengatakan pemutakhiran pendidikan jaksa harus menjadi investasi jangka panjang kita ke depan. Nah, apa yang dilakukan? Revitalisasi dan metode pembelajaran pendidikan jaksa, revitalisasi kurikulum. Maka kita di tahun 2005 akan segera melakukan proses pembaruan dan penyesuaian kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing jaksa menghadapi tantangan hukum sosial yang dinamis. Kedua, revitalisasi atau rekonstruksi dalam metode 10-20-70, 10% teori, 20% pembelajaran sosial, dan 70% pembelajaran praktis. Ini akan kita terapkan pembentukan Lendiksus ini karena kita ASN kekhususan dan kita harus perlu langkah strategis memperkuat kapasitas sumber daya manusia kita di bidang hukum. Konklusinya apa sih? Pertama, adaptasi berkelanjutan melalui learning agility. Kedua, penguatan kompetensi yang holistik. Dan ketiga, membangun SDM unggul dan berintegritas. Badan Diklat kita Diklat tetap memiliki strategi kolaborasi, selalu berinovasi, bertransformasi dan adaptif dengan sistem. Masing-masing akan melakukan konsolidasi, optimalisasi dan mobilitas dari Badan Diklat untuk Kejaksaan Emas tahun 2045. Saya berharap setiap bukti rekomendasi penetapan yang telah diputuskan dalam rapat kerja nasional dapat menjadikan acuan dan petunjuk secara komprehensif untuk meningkatkan kualitas, performa, dan kapabilitas setiap individu yang mengarah pada kemajuan institusi demi terwujudnya kejaksaan yang berhati nurani, responsif, adil, modern, dan akuntabel.